Karena hati-hati itu sama dengan menutup supaya apa? Mata tidak terkena sinar matahari. Walaupun bisa kalau di ruangan menjadi putih. Gitu loh. Kalau bisa jangan dipakai. Kalau perlu beli kacamata yang 25.000 aja untuk khusus baca. Gitu. Kan biasanya begitu. Jadi ini enggak tolong itu ikhtiyat untuk penjenengan. Dan mana yang dipilih, ya? Oke, next. Orang Indonesia penampilannya begini, katoan terus ini. Suka sekali orang Indonesia begini nih. Ya. Next lanjut. Ini orang-orang penampilan di sana. Ini karena ini di Masjidil Haram, ini biasanya masih tertutup cadarnya. Tapi ada juga yang dia buka. Tapi kalau biasanya di Madinah itu dibuka. Nah nanti kalau ketemu ini Ibu sekalian, Bapak, ini sebetulnya askar, polisi wedok, gitu loh. Tapi masya Allah, baru sebulan yang lalu saya berangkat antar jamaah untuk umroh. La haula wala quwata illa billah. Saya pikir sudah tak cekrek. Ternyata enggak, saya pulang tak cari. Orang ini pada mau tak jejer kayak ini loh. Sekarang di sana saya tidak tahu mbuh alirane saiki dadi piye. Di sana itu polisi perempuan sekarang pakai celana. Astagfirullahaladzim, saya itu sampai ya Allah. Terus pakai tunik, kerudungnya mak cemprit ngono kita. Itu polisi di sana dulu seperti ini. Tertutup, dia ada nomornya, itu berarti polisi. Sekarang tidak. Nah kemarin itu saya itu pas video loh, tak foto gitu. Dan polisi satunya tuh, hai haj, aku gitu kan, masya Allah, aku terus tidak jadi. Tak pikir sudah cekrek. Ternyata tak cari sampai rumah tidak bisa masuk. Di sini seperti ini. Polisi di sana sekarang seperti itu. Masya Allah. Dan zamannya bagaimana? Aku tidak tahu lagi. Ya. Jadi ini hati-hati nanti. Sudah mulai agak tidak tahu itu. Nanti silahkan menikmati dan itu. Tapi jangan usah membatin yang kemana-mana lah. Pokoknya itu, ternyata seperti itu. Saya sampaikan dulu, nanti mungkin nggak cocok dengan materiku. Katanya Bu Umi polisi kok ini. Kemarin tuh selama 9 hari saya cuma ketemu 1 orang pakai gini nih. Kebetulan di atas, di lantai 2. Bawah itu sudah semuanya pakai celana panjang. Ngerikan sekali nih di Masjidil Haram sekarang ngeri. Ya. Nanti jangan kaget Bu, kok gini ya gitu. Nanti saya infokan dulu karena kan sebulan yang lalu saya baru pulang. Ya, next lanjut. Kemudian ini, yang kedua, ihram wanita itu tidak selalu putih. Kotak-kotak begini nih ya boleh. Dan satu hadis yang saya baca di kitab Fathul Bari bahwasanya Aisyah itu pernah berihram dengan memakai baju yang dicelup warna. Nah, warna hitam itu adalah warna kesukaan istri-istri Rasulullah. Ini. Jadi pakai kotak-kotak gini, ini hitam itu. Kan kotak-kotak abang. Soalnya kotak-kotak abang langsung lunga ke haji ini Pak Zainal, bukan Pak Jokowi. Melalui kotak-kotak ireng. Jadi kalau hitam begini tidak apa-apa. Pasal warnanya enggak menyolok gitu. Itu enggak memenuhi persyaratan. Ya, boleh. Ihram begini boleh. Ya, next lanjut kita lihat. Nah, ini berbaurnya di sana Ibu. Saya agak ya. Berbaurnya orang di sana ini nyon pangapunten nggih. Sedih saya melihat ini. Ini saya ambil pada waktu haji 2017 kemarin untuk ganti. Bapak Ibu sekalian melihat kayak gini ini bagaimana ini? Di Arafah menunggu di kamar mandi, dia sudah buka ini. Kakinya itu sudah dicopotin dulu sebelum masuk ini. Padahal sebenarnya tidak boleh. Yang tidak diperbolehkan saat ihram keluar dari kamar mandi juga harus sudah siap seperti ini. Makanya saya tadi bilang apa? Pakai kaos kaki wudhu yang bukanya di atas. Susah Ibu kalau tidak dengan begitu. Nanti masuk di sini ini kan tembok. Itu kalau jenengan turas itu bisa lenden ininya diginikan. Tapi kalau kaos kakinya biasa, perlu duduk. Lanjutan mau duduk di mana? Sempoyongan tiba nanti. Itu manfaatnya seperti itu. Ini kayak begini nih. Sedih saya lihat kayak gini nih. Terus piye gini? Ya, ini saya ambil di Arafah ini. Next kita lihat lagi.
Piye kayak ngene iki? Gak boleh loh, Bu. Ya. Kita itu harus di dalam kamar mandi. Gak boleh di luar gini. Next kita lihat lagi. Oh, piye kayak ngene iki? Copoti kabeh kudung ini bagaimana ini? Saya kasihan kayak gini nih, karena pembekalan tentang fikih wanita tidak banyak. Kasihan saya gini nih. Wis rekoso-rekoso kayak gini gitu loh. Karena ilmunya nggak ada. Kayak gini nih. Masya Allah luar biasa. Ya. Ini peristiwa-peristiwa di Armina pada saat melaksanakan haji. Next lihat lagi. Ibu bapak sekalian, apa sebabnya tidak diperbolehkan? Apa sebabnya wanita tidak harus selalu putih dalam menggunakan pakaian ihram? Bahaya. Ini kayak ngene iki. Loh, Bapak is pinter langsung nerawang langsung. Ini seperti akuarium. Ya toh, ini barkaji, Pak. Kumpulan haji di Jawa Tengah. Saya jajan soto. Wah, tak incer-incer kayak ngene iki. Wah, gue pembelajaran. Saya begitu. Pas koncone, nah saya di sini, madep sana. Koncone mantok, pas arep ngemplok, saya langsung jut. Ini habis haji. Jadi tidak masuk pembelajaran pada waktu haji. Yang pangapunten Pak nek kaya ngene iki. Nek jenengan teng wingking ngene iki, kira-kira apa sing dibayangke? Napa Pak kira-kira? Lho nguculi. Malah nguculi. Bayang kula mboten ati tekan nguculi, Pak. Batin kula mengene, kotangi nomor piro? Langsung nguculi loh. Masya Allah. Ini yang saya maksud begini nih. Ya, coba kita lihat lagi. Loh, ini di depan tenda saya. Jadi ini tenda saya, depannya itu sumuan mergoning Arafah. Di sini ada kipas angin besar. Saking ora tahane kudunge ya disilake. Ngisis lak nggih. Ngeten iki terus pripun, Pak? Membuat orang ropas. Karena pikirannya tadi sana ojo ngeres pikirane, tapi dadi ngeres ning gurine ngene. Nikmati yo pripun? Kotange ukurane gedene sepiro? Gede ndi wero wae bojoku lah. Padahal waktu itu ihram. Kita ndak boleh. Coba kayak gini nih. Jadi kita jangan membuat orang lain itu menjadi ropas karena perbuatan kita. Seperti ini. Ini orang Jawa Timur, Pak. Kayak ini Sidoarjo. Sake ya, Pak ya. Sake saya itu. Kasihan betul. Nah, saya mau ngomong gimana wong saya sendiri juga dalam keadaan ihram. Nanti kalau ngomong dia bantah-bantah malah jadi hawa. Aku malah kena dam dewe. Aku enggak mau gitu loh. Ini kayak gini. Next kita lihat lagi. Ini kayak ini iki. Ya, ketol banget. Nah sekarang mohon maaf Pak, ini dulu di PHI yang ikut di PHI. Ketoke koyo ngene iki, tapi ya saya tak inceng. Pada waktu dia berdiri, dia dalam keadaan baik-baik, pakai tunik gitu ya. Ini kayak polisi yang di sana sekarang begini nih, pakai tunik, bagus. Ini sebelahnya dia pada waktu jenengan ikut IPH gini ini praktek ini saya ambil Pak. Pada waktu itu orang pada praktek saya ambil. Ini hitam, dia pakainya hitam. Tapi ini pakainya putih. Pada waktu dia berdiri tidak ada persoalan apa-apa. Tapi kemudian setelah seperti ini tidak apa-apa. Seperti ini harus mintip-mintip. Lah nek sing gurine sing salat wong lanang terus piye? Ya toh? Kalau di rukuk ndak apa-apa, Pak. Jebule nek wis sujud dadine koyo ngene iki. Ngoten niku lho, Pak. Nggih to? Niku sing kula maksud. Inilah bahayanya menggunakan ihram yang berwarna putih. Ini kan menjadi orang lain repas. Jadi belakang itu iso Pak sujud malah ora sah nonton malah dingu gini. Lah ndak karena tadi lihat di depannya ini kok. Ini tidak diperkenankan. Jadi perempuan ini harus dijaga auratnya. Ya. Ini orang yang praktek gitu. Ya, ini yang saya maksud itu memperkenalkan pakaian-pakaian untuk ihram wanita. Nah, bagaimana kalau seandainya jenengan menggunakan putih, dalamnya di pangku underroknya yang warnanya hitam.
mati Bu. Kalau putih itu dikasih hitam, dalamnya mati, dia tidak akan seperti tadi. Itu kalau jenengan menggunakan ihram yang berwarna putih. Ya, karena putih tidak ada nilainya untuk kesunahan sama sekali. Ya, next lanjut. Nah, kaitannya dengan itu bagaimanakah seandainya wanita itu dalam keadaan haid? Ya, kalau yang sudah tidak ya ini hanya untuk perbendaharaan bagi yang muda-muda. Bagaimanakah seandainya ihram itu dalam keadaan haid? Nice, kita lanjut. Semuanya tetap dilaksanakan. Jadi nanti kalau jenengan ikut gelombang 1, berarti turunnya Madinah dulu. Mikotnya di mana kemarin sudah di ilmunya di Bir Ali. Kalau jenengan menstruasi tetap harus ikut niat di mikot. Ya. Karena apa? Karena kalau tidak ikut niat di mikot, jenengan kena dam seekor kambing. Seekor kambing itu harganya berapa? Paling murah 400 real. Nek kalikan 4.000 saja sudah 1.600.000 itu damnya. Nek jenengan tidak ikut berniat. Jadi jangan salah paham loh nggih. Jadi tetap harus melaksanakan niat di mikot ya. Kalau gelombang 1 nanti mulainya Bir Ali, gelombang 2 ini mohon maaf ada yang mengikuti harus mikot di atas Yalamlam. Kemudian ada yang harus mikot di Jeddah. Jadi yang di Usmata itu diwajibkan setiap penerbangan yang melintas itu menurut peraturan dari Saudi begitu. Setiap yang melintas itu maka harus diumumkan. Nanti bergaya begitu. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan sampai di atas Yalamlam. Ini suaranya pramugari, enggak suara saya. Maka bersiap-siaplah. Jadi semuanya sudah gantinya itu di Danau dan masih boleh pakai jaket karena penerbangan 10 jam. Tapi saya sarankan untuk tidak pakai kurungan Pak. Nanti kalau lupa nyopotnya kangelan. Nanti tidak kena dam. Ya. Tapi pakai jaket boleh, tidak ada masalah. Nanti pas diadu pramugari mengatakan itu kita siap-siap. Maka kita harus kontrol. Jaketnya kita lepaskan, kita pakai selendang rida. Ya, kemudian kita cek kembali perempuan yang menggunakan tutup tangan ya harus dipakai ya. Kemudian kita di atas jalanan bismillahirrahmanirrahim labbaik Allahumma umratan. Itu mikot yang ditunjuk oleh Rasulullah. Tapi menurut MUI ini bisa di Bandara King Abdul Aziz karena ditarik dari Yalamlam itu setentang sehingga bisa dipakai di Bandara King Abdul Aziz. Tapi biasanya banyak yang sudah bersiap di Donaudan. Jadi tinggal seperti itu. Nanti di sana ya. Jadi pada waktu itu menstruasi, dia tetap ikut labbaik Allahumma umrotan karena tamato. Tetap. Saya udah pernah terangkan kayak gini, tahu-tahu enggak tahu. Di Donaudan cerita-cerita dia besok dalam keadaan, oh enggak apa-apa. Enggak usah ikut aja lah. Terus di sana dia kebetulan satu maktab dengan saya. Saya cerita, "Bun, saya ini gini loh, lanjutnya ya kena dam no." Tidak bisa. Nah harusnya kan jenengan dari Yalamlam itu sudah niat. Kemudian selama itu jenengan kena larangan ihram terus. Saya katakan gitu. Lah terus gimana? Ya sudah ya terpaksa kamu harus bayar dam seekor kambing gitu. Udah diterangkan, udah saya terangkan kayak gini. Kok bisa di Donaudan dikasih tahu orang tahu-tahu enggak melaksanakan. Jadi dia pakai pakaian biasa. Enggak maniat gitu. Ya kena lah. Ya ini ya. Next lanjut. Nah kemudian ini saya baca saja. Kerjakan semua manasik yang dikerjakan oleh orang yang sedang haji. Hanya saja engkau tidak boleh melaksanakan tawaf. Ini bagi yang haid ya. Ya. Karena apa? Tawaf itu berada di sekitar Ka'bah. Gak boleh. Karena orang tawaf itu harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Nih. Kemudian sebelum hari-hari itu selesai, maka jenengan tetap terkena larangan ihram. Temennya sudah selesai semua, habis labbaik Allahumma umrotan, tawaf, sa'i, tahallul, selesai sudah. Jenengan masih haid, belum bisa
bersuci, maka selama itulah jenengan masih kena larangan ihram. Tidur nggak boleh pakai kerudung. Pakai kaos kaki tidur. Mandi harus keluar karena mandi sudah dalam keadaan berihram penuh. Sampai jenengan nanti selesai haidnya. Dan kalau jenengan kira-kira perhitungannya itu, maka saya sarankan untuk membawa anduk kecil. Kalau nanti mandi besar haid, itu jangan diusak-usak. Langsung pakai shower, bisa di sana pakai shower, langsung pakai shower, kemudian nggak usah diusak-usak, kasih anduk kecil dibungkus, kasih cemiti sudah, terus pakai kerudung, nggak pakai sabun. Terus jenengan minta tolong ketua rombongan atau ketua regu atau suaminya untuk diantar melaksanakan tawaf. Kemudian sa'i, tahallul baru selesai, nanti mandi lagi silahkan nganggu sampo, tidak apa-apa. Tapi karena apa? Karena pada waktu penjenengan berihram, makanya saya katakan hati-hati kalau mau berangkat ke Arafah, tentukan bahwa rambut ini sudah disampo. Karena rambut kan tidak disampo, nek gatel mesti ngene. Nek ngene, nek bodol, itu berarti sengaja. Kalau kita tidak gatel ya segini-gini aja. Kalau rambutnya bersih tidak. Itu persoalannya di situ. Kan tidak terbuka sama sekali selama 3 hari ini. Jadi rambut harus bersih, kering. Gitu. Supaya tidak seperti ini. Kemarin sudah disampaikan ilmunya. Potong kuku, ya kan? Rambut-rambut ditipiskan. Kan jadi ilmunya itu, sunah-sunah itu kan dikerjakan. Karena apa? Nanti selama 3 hari terus sriwilen. Sriwilen ngene. Ucul. Ya tahu? Ucul ini sudah kena ini. Anda melepaskan kuku kita dari badan kita. Kena dam nih. Dengan sengaja. Oh, jebol siji rambutnya. Nah ini utek-utek ini loh. Ngupil. Ini kalau kena ya kan, makanya wudunya yang benar. Air dimasukkan sehingga dengan bersih di sini tuh nggak akan mau ada upil, nggak akan ada pekerjaan tangan masuk sini terus utak-utak upil. Karena ya itu membahayakan di saat-saat ihram itu memang kita harus berhati-hati betul. Ya, ini. Jadi kalau sudah, toh itu caranya begitu. Nanti mau mandi lagi silahkan, nggak apa-apa. Kalau kepengen sampoan ya ini. Karena biasanya orang yang haji itu kadang-kadang tidak mau seperti orang umroh, terus ke dokter untuk dimampet gesek, takutnya masih waktu panjang, nanti di sana malah kocar-kacir hormonnya malah jadi repot gitu loh, ya. Next lanjut. Kemudian dalam ritual haji, ya, seandainya ini loh ya, sebelum melaksanakan tawaf ifadah yaitu tawaf rukunnya penjenengan melaksanakan haji itu harus segera pulang. Jadi harus segera pulang ke tanah air. Maka ini menurut Syekh Utsaimin ini, mohon maaf ya rodok-rodok sedikit-sedikit nyerempet ya. Kalau tidak memungkinkan kita untuk kembali ke Mekah, maka ini nyun sewu. Karena ini tawaf ifadah ini rukun. Ya. Maka ini menyumbat darah haidnya kemudian melaksanakan tawaf. Karena segera akan pindah ke Madinah atau pulang ke Indonesia. Jadi nggak memungkinkan kita menunggu sampai akhir. Nah nanti kalau menunggu tidak bisa melaksanakan tawaf ibadah, hajinya jenengan ya tidak sempurna. Gitu loh. Jadi ini menurut saya Utsaimin bisa dilaksanakan karena kondisi darurat. Karena hukumnya tawaf ibadah itu rukun. Ya, next lanjut. Menurut Ibnu Taimiyah ada 2. Jadi bisa satu untuk diberhentikan dulu. Ya, kemudian yang selanjutnya menyumbat darah seperti tadi. Pendapatnya Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah sama. Ya, ini. Kalau misalkan hanya sampai cuma ngeplek saja, membekas ya, maka itu yang penting softteknya harus baru. Jadi cepat-cepat melaksanakan gitu. Nah bagaimana seandainya nanti pas sa'i? Karena kan tidak bisa, jenengan cicil sa'i dulu kan tidak bisa, kan harus tertib.
Nah sa'i nanti kok dilalai keluar lagi tidak ada masalah kalau sa'i. Yang tidak bisa itu tawaf. Ya, ini sebetulnya ya begini dalam surat Al-Hajj 78 dan surat Baqarah 185 itu pada hakikatnya tidak mempersulit. Jadi bisa dengan diberhentikan, disuntik dulu untuk memampet ke darahnya. Ya. Jadi kalau cuma masih flek itu bisa mengganti softtek dengan softtek yang baru, tapi kalau masih keras itu harus dikasih sumbatan kapas supaya dia tidak keluar pada saat kita berjalan melaksanakan tawaf. Itu nggih. Next lanjut. Dan sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama kesempitan. Itu pendapat-pendapatnya tadi untuk seperti itu supaya tetap hajinya sah dengan adanya tawaf ifadah terlaksana dengan baik. Karena bagaimanapun haji tanpa tawaf ifadah itu tidak akan sah. Ya, next lanjut. Lanjut. Nah, kemudian ini tawaf wada berbeda karena tawaf wada itu tawaf pamitan. Maka bagi yang sedang haid tidak ada kewajiban untuk melaksanakan tawaf pamitan. Nggak usah. Kalau Bapak memang ini termasuk yang namanya tawaf pamitan itu adalah wajib. Sehingga itu harus dilaksanakan. Nek saya katakan wong mlebu apik-apik mulih ora pamit kaya maling. Iya toh, ya diusahakan. Ya mesti harus karena itu hukumnya wajib dan jangan harus. Tapi kalau perempuan bagi yang haid ya sudah berangkat ke Masjidil Haram, kemudian di luar saja berdoa-doa. Gak usah ikut tawaf, berdoa saja, minta ya Allah jangan jadikan kunjungan ini kunjungan terakhir untukku ya Allah, panggil aku kembali ya Allah, sudah dengan maksimal aku berusaha untuk menggapai haji yang mabrur, mudah-mudahan kau menerima segala amal ibadahku. Yang penting itu Nabi Ibrahim wae ndonga awake dhewe kok ora tahu. Ya toh, setiap Nabi Ibrahim setiap berbuat baik langsung Rabbana taqabbal minna. Lah awake dhewe nabi ora tahu apa wis pede. Ya toh, apa wis pede mesti salate ditampa gitu. Ya toh, ada satu kekurangan di situlah kita tetap harus bermohon pada Allah ya. Next lanjut tawaf wada. Ini sekarang lain-lain yang tidak kalah pentingnya agak sedikit maraton ya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh lebih baik bagiku melakukan 70 dosa di Ruqyah. Ruqyah itu daerah di luar Mekah. Daripada melakukan satu dosa di dalam kota Mekah. Ini Kanjul Umam. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kenapa orang di sana itu senang rumahnya itu di luar tanah haram? Jenengan berbuat baik itu dilipat-lipatkan, nanti jenengan berbuat tidak baik, yo dilipat-lipatkan. Makanya jogemen tukaran. Dilipat-lipatkan Bu nanti begitu. Wes pokoknya harus ngalah. Nah ini sampai seperti ini loh. Rumahnya di luar tanah haram nanti kalau dia berniaga balik lagi sana. Mau nek tukaran karo bojone ora apa-apa. Kan begitu. Jadi tidak tengkar di tanah haram. Itu sampai kayak gini. Ini lain-lain ya. Ini termasuk lain-lain yang harus diperhatikan. Perbuatan baik Allah lipatkan, perbuatan jelek juga dilipatkan. Maka harus hati-hati. Next yang kedua. Ini cara penggunaan kamar mandi ya. At-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Saya minta tolong bentuk kamar mandinya nanti seperti ini ya. Di sini ada air. Ini Bu, ini banyak orang yang seleder. BAB itu tidak mau nyemprot gitu loh. Jadi jangan gumunan Bu, nanti di sana orang banyak jutaan manusia. Kemudian kadang-kadang nyon pangapunten ya, yon jijiki. Orang perempuan itu kadang-kadang haid yang buatnya saenake dewi. Padahal di sini itu sudah ada tombongnya di sini, ya buang di sini toh. Kemudian tisu untuk ngelap ya buang di sini yang baik toh, jangan diajar-ajar ke di sini. Ini adalah cerminan dari keimanan kita. Saya itu kalau begitu suka. Saya kalau mau tak pakai saya semproti gitu. Itu saya sukanya begitu. Biar nanti orang yang pakai setelah saya itu bersih gitu.
Saya suka gitu. Saya itu Bu, sama teman-teman saya di Armina Bu. Armina itu kayak gitu. Sudah tidak ada bisa membuang sampah karena laki-laki tidak bisa masuk di tempat WC perempuan. Buangnya seenaknya sendiri. Saya itu bersepuluh karena tempat tidur saya dekat dengan toilet. Terus saya minta tolong, saya pinjem sapu. Saya bersihkan Bu. Saya bersihkan itu di Armina loh. Itu orang Indonesia benar. TKW ya? Iya. Ya saya cerita gini ternyata ada yang ngikuti saya loh. Benar itu. Ya, terus udah habis itu tak kerui Bu. Tak kerui, saya masukkan di plastik. Saya minta plastik itu. Jadi buang kayak gitu di Armina tuh, Masya Allah. Luar biasa, itu orang yang tidak paham ini. At-tahuru satrul iman. Betul Bu. Terus akhirnya ya kadang-kadang kan dia nggak paham. Dia itu bawa botol itu ngambil, ada bolongan langsung doplak langsung cucuk gitu. Ya Allah kira lanang rawe dok kok kayak ngono. Saya sampai kayak gitu loh. Ini piye to ki? Sampai lo kok enggak memikirkan. Bener Pak, saya itu tukang kayak ngono dilalai Pak Zainal itu tidurnya di samping. Sebelah kene dienggo pipis. Dan saya itu pusing meniki opo. Ya apa ya itu saking antri yang tidak sabar. Itu sampai seperti itu. Di Armina itu kredit sekali kondisinya, betul Bu. Jadi saya sampai gitu. Saya ambil kayak gitu. Terus bismillah ibadah. Saya teman-teman ayo. Terus sama teman saya galak-galak Bu. Ditulisi kencing. Terus ini BAB, mandi gitu. Terus ada kalau orang ada masuk itu. Mau apa? Kencing. Ini antunya sini. Mau apa? Mandi situ. Dan jangan yang pipis sama mandi antrinya. Anu kan ya nggak bisa Bu. Itu sampai kayak polisi itu loh, polisi kamar mandi. Masya Allah saya begitu. Kayak ya ini lah. Nah ini saya berharap untuk jenengan di sini itu jangan seperti itu. Kalau memang bagusnya kita itu misalkan pakai celana yang sekali buang atau pakai panty liner, yang jenengan harus bawa kresek kecil-kecil. Jadi kalau itu masukkan kresek tali dibuang di tempat-tempat sampah begini, jangan terus joproke gitu. Bener Bu, ini nanti coba lihat di Armina ya. Itu tolong ya. Next lanjut. Ini nanti karena jenengan perjalanan selama 10 jam ya. Saya memohon untuk penjelasan perhatikan pelajaran untuk di toilet pesawat. Ya. Untuk Ibu ya, saya kalau mau nanti kita ini akan buang air, Ibu itu tidak bisa seperti Bapak. Bapak kuwi kaya keran. Ngadeg dibuka kerane banyune mancur. Nek Ibu ndak bisa, Ibu mau tur Bapak kecer kon dindi. Ya toh padahal di sini ini banyak kabel. Nanti kalau jenengan kena percik semacam itu bisa menjadi konslet. Pesawatnya konslet. Karena di sini banyak kabel. Banyak kabel. Oleh karena itu Ibu saya mengajarkan ini karena nanti kemungkinan karena 10 jam itu ada satu sholat di pesawat. Kalau kita ini nanti keadaannya najis, maka sholatnya ya sah. Kan begitu. Maka cara kita di pesawat pembersih itu, nanti kita kan nggak bisa menjamin Bu. Kalau kita buang air kecil di toilet, di pom bensin, itu bisa kita kerucuk-kerucuk dulu untuk menghilangkan najisnya. Kan kalau ini kan nggak bisa, mana ada air. Airnya sangat terbatas. Ini caranya kita ini kan mungkin tadi dipakai orang kakung, bapak-bapak. Dan yang pangapunten bapak-bapak itu kan dia nggak tahu kalau dia sampai nyiprot di sini pipisnya, gitu loh. Wong dia berdiri, kerannya langsung curur gitu, kan nggak ngerti. Nah ini caranya Ibu, di sini ada tisu, ini dibersihkan dulu, dikeringkan. Nah kemudian dikasih tisu lagi kiri kanan 3-3, baru jenengan duduk. Nah ini saya sampaikan, kalau nanti di pesawat, dalam perjalanan pesawat, jangan menggunakan legging untuk daleman. Pakai underwear biasa. Nanti kalau nggak percaya, tanya sama Bapak. Pak, kira-kira nganggo sarung karo nganggo celana ini arep pipis penak ndi? Mesti penak sarung, Bapak bilang kata gitu. Ya toh Pak, karek nyingkes terus kerannya dibuka, kan gitu. Lah nek pakai celana, susu-susu iso kecepet. Kan gitu, ya. Ini jadi kita terus ini dikasih duduk kan dalam keadaan kering. Lah kemudian nanti
Untuk toharohnya Ibu, itu jangan dikepiok langsung. Kalau dikepiok langsung itu kan ini tadi jalan. Dikepiok gini kan bisa nyiprat rono, nyiprat sini. Kan begitu. Maka itu keringkan dulu dengan tisu. Baru dengan air sedikit saja itu jangan guyurkan, najis yang namanya mughalladah sudah hilang. Berarti dalam keadaan jenengan sholat nanti insya Allah dalam keadaan suci dari najis gitu. Nah terus ini kalau sudah pakai gitu ya ini terus diambil dibuang di sampahnya. Jangan terus saya pernah ngasih begini, tahu-tahu saya kan membawa jamaah terus lah kok tisunya dibuat nih WC. Ya Allah ya jangan gitu. Dia lihat tisunya dibuang di sini. Ini cara bersuci di pesawat. Ya. Ambil airnya cuma dari sini sedikit aja. 1 cup saja itu sudah bisa mensucikan. Karena airnya mengalir. Najis mughalladah sudah hilang. Nah, kita harus berhati-hati. Saya sampaikan ini. Next ayo. Lagi. Dikit lagi. Ini kesukaan wanita. Nah. Apa itu? Lah ya itu. Kalau sudah gitu loh. Maksud saya udah gitu. Tinggal pergi ke masjid. Wis rasa diladeni koncone kok ngene iki. Ya, ora usah diladeni. Pergi ke masjid, ngaji di masjid. Selesai. Ayo mana yuk? Lu ke masjid yuk. Pura-pura gitu aja. Ya mangkat masjid yuk gitu loh. Sudah, enggak usah ngomong, enggak usah begini-begini lagi, ya. Next kita lihat lagi. Ini kesukaan wanita yang palsu-palsu supaya kelihatan cantik, dia berdandan gini. Ibu, Bapak, sekali lagi saya sampaikan filosofinya orang berikhram itu apa? Orang berhaji atau umroh itu adalah latihan untuk mati. Jadi Allah itu kalau kita sudah mati, Allah itu tidak butuh kamuflase dalam diri kita. Yang menemani kita itu cuma amal kita toktil. Tidak ada kepalsuan yang semacam ini. Kurang seksi dikai benges. Saja iki kurang koyok badai pasang sing mantek anti badai gitu. Ben ketok ayu. Ini tidak ada manfaat. Jadi kita ini berhaji, tolong kayak begini-begini ini tidak usah dipakai. Cuma saja karena di sana itu panas sekali, jenengan cari untuk pelindung panas itu yang SPF-nya kalau bisa yang 50. Beli di apotek. Itu untuk menjaga supaya kulit kita tidak terbakar. Tapi kalau sudah begini ini tidak diperlukan lagi di depan Allah. Ini ada kepalsuan yang kita buat. Ya. Jadi jangan kaget. Nanti di sana orang itu banyak sekali kalau sudah habis haji, terutama wong kota-kota ya Bu ya. Terus langsung dandan bengesan. Blonjo karo tadi yang kayak tadi nyebar bibile gemeske wong sing dodolan. Itulah wong Indonesia ini ya. Seperti ini tidak perlu lagi bertabarut itu tidak perlu, berdandan tidak perlu. Kita berlatih mati adalah dengan apa adanya yang ada di dalam kita yaitu amal. Ya. Next ini. Lanjut. Ini tadi yang saya sampaikan. Ya toh? Dan ini yang saya pesankan nanti kalau jenengan diajak ziarah di kebun korma, di mana di sana adalah tempat pelemparan real, ya. Itu nanti ya minta maaf, jualannya di segini ini jenengan dimasukkan, kemudian jenengan ya nyon pangapunten ora niat. Halal makan. Mulai dari sana mergane wis penuh. Mus klebon kurma 10 wis wareg wetenge. Sampai di situ masih lagi halal. Banyak menemui kayak gitu, Bu. Saya itu makanya saya pesan-pesankan begitu, tolong toh jaga. Etikamu itu jaga. Wong tidak niat mau beli kok kamu makan malah mbok kreseki, saya bilang gitu. Ini loh, tolong dijaga yang semacam itu. Kita harus ngerti sendiri. Mereka juga jualan. Jangan kita
dengan akhlak kita yang tidak benar seperti itu. Ada sekedar aku kok ora tahu ngerti ya jeneng iki zaitun ini itu satu. Halal, halal. Makan zaitun ngene rasane. Dadi nek mana pas maca Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Bayangane zaitun. Ya aku semangan. Kan begitu. Allah bersumpah dengan zaitun. Ini jadi ini ya. Tolong dijaga akhlak kita. Next lanjut. Nah ini saya katakan budaya antri tidak biasa di Indonesia. Biasa seperti ini. Apalagi kalau apa-apa itu pokoknya usahakan untuk pada saat kita berihram itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai menyakiti orang lain. Next lanjut. Nah, di sini gosok. Apa ibu yang menyebabkan padune wong wedok? Ini yang gosok ini. Yang sini bawa supermi, lihat di supermarket supermi harganya 5 real, dihitung 5 real ping 4.000 berarti 20.000. Waduh, 20.000 aku gak nggowo, koncone nggowo ora izin dijipo, digawe mergone kepengin digawe. Itu. Terus nanti koncone celuluk. Loh, supermenmu kok hilang? Itu. Padahal dia dimakan temennya. Ini yang marahnya padu kayak gitu itu. Betul. Mau nendak kayak gitu. Sandalnya dipakai nggak izin. Dipakai bukan kamar mandi sebentar Pak. Dipakai belanja, dipakai apa gitu nggak izin. Lah kene dia mau ke susu, mau ke tergesa-gesa, mau ke masjid. Loh sandalku kok rano. Ribut kok. Sandalku ning ndi rano ya. Nanti mulai. Itu seperti itu. Itulah yang penyulut pertengkaran semacam itu. Makanya wis sing legowo lilo. Ya. Ini. Jadi gosok itu meminjam yang tidak dengan izin. Jangan membuat seperti itu. Ini karena sumber pertengkaran. Lain-lain ini sumber pertengkaran. Next lanjut. Ini Bu sekalian, saya mohon maaf ya. Sekarang karena living cost-nya cuma 750. 750 itu nanti kalau untuk bayar dam tamato 400, nanti yang 300 itu untuk bayar kalau yang ikut tarwiyah. Sekarang tarwiyah kan setiap hotel itu menyediakan. Tinggal nanti KBIH-nya saja milih atau tidak untuk tarwiyah itu. Ada yang 250, ada yang 300, satu orangnya seperti itu. Nanti yang semua yang ngurusi adalah hotel. Nah ini yang saya maksud begini. Karena nyon sewu nggih, sekarang ini untuk bekal itu jenengan sudah enggak ada sisa. Makanya ya mulai sekarang agak hemat sedikit. Kita harus membawa bekal yang agak cukup. Karena apa? Karena nanti kalau kita nggak bawa bekal yang agak cukup repot Bu. Penjalan kena dam, umpamanya yang tadi, dam tahyir tadi. Kalau kena itu dan bayarnya gimana? Sudah 90 real. Ya toh? Kan hitungannya satu orang itu 2 mot, kan gitu. Nah ini terus bagaimana uangnya nanti? Padahal dam itu harus dibayar di sana. Belum lagi nanti kesalahan-kesalahan apa yang kita tidak mengerti. Mungkin jenengan kurang hati-hati, kan bisa seperti itu. Makanya sekarang seperti saran saya tadi, betul-betul mantapkan ilmu tentang perhajian supaya nanti di sana tidak terkena dam. Nah kemudian jenengan kalau di sana ojo mikir oleh-oleh terus. Ibu, bapak, salah satu fungsi jenengan diundang oleh Allah adalah diberikan satu kesempatan yang luar biasa. Ojo nguyek nang mall wae. Kalau mau berangkat haji besok jalan-jalan di mall dulu. Biar pikirannya nggak mikir. Mau sana mikir sini sama saja. Jenengan rasa mikir oleh Bu. Beli sana loh, Pasar Kliwon. Ora abot-abot nggawa kurma, Pasar Kliwon banyak. Betul. Sudah enggak usah mikir. Di sana itu cuma adalah kesunahan ya dinyatakan sebagai hormat kita pada Rasulullah yang nanam kurma ajwa itu di Medina siapa? Rasulullah beli wae sekilo, bawa dhewe, mamanya begitu.
Sudah itu aja. Yang lain beli sana oleh-oleh itu beli. Orang usah mikir. Di sana itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jenengan itu di Masjid Nabawi, Bu, sholat 1 kali tahiyatul masjid podo dilipatkan 1000 kali. Podo mbek sholat selama 2 tahun 7 bulan. Boleh eteng pundi nek ngoten niku. Itu loh. Kejar yang semacam itu. Mari bergadai kepada Allah. Dikejar yang seperti itu. Jangan disia-siakan. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000. Makanya itu kesempatan bagi jenengan sekian lama untuk berduduk di sana. Maksimalkan ibadahnya. Rasah kakean, mikir oleh-oleh. Tapi ini penting dipersiapkan. Karena sedekah itu bisa memadamkan api neraka. Siapa tahu fungsi dari sedekah itu adalah menyibakkan segala musibah yang membentang di hadapan kita. Insya Allah panjenengan bisa diberikan kelancaran dalam pelaksanaan haji. Targetkan 1 hari saya harus bersedekah sekian, enggak usah real, enggak apa-apa Bu. Duit 5.000 itu mau. 5.000 kan sudah 1 real lebih. Siapkan di sini, mamanya saya selama haji saya bersedekah 250.000, mamanya gitu. Maksud dipikir 250.000, tapi menyibakkan balak yang di depan kita itu yang harus dipentingkan. Dan juga melatih diri kita. Kalau pulang subuhan, targetkan 1 hari ini pokoknya saya harus meluangkan 15.000. Nanti jangan buka dompet. Caranya gitu Bu, Bapak. Wong peluk, lah dia sudah hafal loh Pak, pinter banget kan, enggak percaya. Dia tuh nanti pura-pura koyo nyekel sapu ngono. Dia ngerti ngelirik. Lirik beripatnya gitu. Nah, makanya kalau ngasih itu ya kita siapkan. Saya kita 15.000 ditaruh yang adaan di Ciko gitu loh Bu. Nanti ngasih itu ya gitu terus gini, jangan terus jenengan gini, wah parah nih. Dia lihat semuanya karena jangan seolah-olah mau bagi duit. Tapi kalau sedikit ya ini saya jalan lagi kira-kira sini gitu. Di umpet-umpet kayak gitu loh. Itu caranya seperti itu dalam bersedekah. Nek jenengan buka dompet. Ning kono apa dianggap rano copet. Ada. Iso gitu dari belakang gini. Wong jenengan cilik semene. Nah aku kan gede ta, Bu. Orang sana yang gede-gede copet-copet itu gede ngono. Itu copet-copet yang mau kudung. Iya. Iya. Itu kemarin saya dikasih tahu nih. Yang orang-orang gendong-gendong anak kecil itu kalau udah ada kesempatan dia gini juga. Nah makanya hati-hati ya. Ini yang saya sampaikan. Jadi sedekah ini harus jenengan prioritaskan. Bisa pakai duit 5.000. Sekarang dari sekarang diumpet ke sehari nabung 5.000, sehari nabung 5.000, nanti dibawa ke sana untuk sedekah. Ya. Nggak usah 5.000 itu udah mau kok. Nggak usah ditukarkan. Dia kasih 5.000 itu mau. Tapi kadang-kadang masih nunjuk juga. Maunya duit biru gitu. Lucu banget. Jaluk seket. Enak bener. Ya ini pengetahuan di luar ilmu manasik panjenengan. Apalah artinya ini? Yang kecil ini kadang-kadang bisa mengganggu yang besar. Makanya ini saya sampaikan itu jangan sampai kemabruran itu terganggu dengan sesuatu yang sangat tidak berarti. Dipersiapkan dari sekarang atine sing legowo. Dipersiapkan dari sekarang banyak bergaul dengan orang lain supaya nanti ke sana selama 30 hari, 40 hari itu jenengan orang ribut. Insya Allah nih dengan begitu bisa menjaga dengan sebaik-baiknya, tidak ada persoalan apa-apa, pulanglah panjenengan dengan baik, terkesanlah Allah itu sebagai seorang tamu yang patut dihargai. Ya, itu harapan saya, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk menggapai kemabruran haji panjenengan. Sekali lagi, Adam dan Hawa diingat-ingat. Adam meneng, Hawa cerewet. Itu yang harus dijaga. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala-galanya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan ilmu. Mudah-mudahan
penjenengan tidak ada lain yang harus kami sampaikan kecuali zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka khaira haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah membekalkan Bapak Ibu sekalian tindakipun haji menika kanthi lambaran sangu takwa. Lan mugi-mugi panjenengan kondur dosa-dosanipun sampun dipun ampuni dening Allah, panjenengan kondur kanthi beto haji ingkang mabrur kadosta bayi ingkang nembe lahir saking rahimipun ibu. Lan mugi-mugi panjenengan dipun paringi kemudahan digampelaken wonten mawon panjenengan wonten Arafah, wonten Mekah, wonten Madinah, Allah gampelaken sedayanipun. Kondur ngasta haji ingkang mabrur saged njagi ngantos akhir hayat. Insyaallah kita benjang badhe pun kempalaken malih sareng-sareng wonten akhirat kanthi bergandeng tangan dan kondur kanthi lambaran husnul khotimah. Allahumma amin. Kemenawi wonten kelepatanipun Ibu Bapak, kula namung sadremi lempung dikatoki, sedaya menika namung Allah ingkang nuntun kula. Mbok bilih kula namung dados manungsa ingkang kathah lepatipun lontong sayure santen. Menawi wonten ontong-ontong kula, kelepatan kula, nggih, kula nyuwun diapunten. Mugi-mugi dados amal jariah kula. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.